Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Saya dengan nama Naufal Razan Al-Mubarak dengan NIM 07200 200 0009 dan Muhammad Alfan Helmerdi dengan NIM 07200 200 0006 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai fosil. ya baik, akan saya lanjut slide-nya. Pengertian fosil. Fosil itu berasal dari bahasa Latin yaitu fodere atau tudik yang berarti menggali. Jadi, fosil itu adalah sesuatu yang digali dari tanah. Fosil adalah sisa atau bekas atau jejak dari hewan atau tumbuhan yang oleh suatu sebab tersimpan dalam kulit bumi dan berumur paling muda Pleistosen. Kegunaan fosil. Fosil yang merupakan jejak atau bekas dari suatu organisme dari masa lampau. Jadi fosil erat kaitannya dengan apa yang telah terjadi, apa yang ada, dan seperti apa bentuk dari kondisi bumi pada masa lalu. Sehingga seringkali dimanfaatkan untuk berbagai keperluan studi yang berhubungan dengan masa lalu. Fosil juga seringkali dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti yang pertama penunjuk bukti evolusi, yang kedua paleoekologi, yang ketiga paleogeografi, yang keempat paleoclimate, yang kelima biostratigrafi. Fosil juga bisa sebagai penunjuk bukti evolusi, seperti halnya yang gambar di bagian kiri. Fosil juga dapat digunakan sebagai indikator suatu evolusi dari suatu kehidupan dengan melihat perkembangan dari bagian tubuh yang ada di setiap zamannya. Nah ya, jadi bisa lihat dari gambar di samping ini merupakan gambar dari evolusi kuda yang dari awalnya tuh bertubuh kecil, yang dari zaman 60 juta tahun yang lalu, terus setelah beberapa juta tahun kemudian tubuhnya membesar dan kakinya juga mengalami perubahan sampai jadi kuda yang saat ini. Jadi itu bisa membuktikan fosil juga bisa sebagai penunjuk adanya bukti evolusi. Dan terutama pada gambar ini yaitu kuda. Itu adalah paleoekologi. Fosil juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan bentuk ekologi seperti apa pada suatu zaman tertentu. Ya, jadi bisa apa dengan fosil itu kita juga bisa menentukan seperti apa lingkungan ekologi pada zaman dulu itu, misalnya seperti gambar yang di samping ini. Ini lingkungan ekologi pada zaman jutaan tahun yang lalu. Yang ketiga adalah bisa menunjukkan paleogeografi. Seperti gambar di samping ini, fosil dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan kondisi lingkungan pada suatu zaman dengan zaman lainnya. Nah, ya bisa kita lihat dari gambar di samping. Ini ada ilustrasi dari dua zaman. Dengan penampakannya itu adalah zaman Devon dan juga zaman Karbon. Yang bisa dilihat ada perbedaannya cukup banyak pada penampakannya, yaitu ada kalau yang di Devon itu banyak ikannya, tapi di daratnya tumbuhan dan hewannya dikit. Sedangkan yang di Karbonnya itu hewan lautnya sudah mulai dikit dan tumbuhan dan hewan yang ada di darat sudah mulai banyak. Yang keempat juga bisa menunjukkan paleoclimate. Fosil dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan kondisi iklim di suatu zaman yang dapat dibandingkan dengan zaman sekarang. Ya, jadi paleoclimate itu merupakan apa namanya ilmu yang pelajari tentang klimat atau iklim pada masa lalu yang ada di gambar ini. Merupakan ke iklim pada zaman purba atau zaman dinosaurus. Yang kelima, fosil juga menunjukkan biostratigrafi. Seperti gambar di samping, fosil dapat digunakan sebagai indikator untuk menyusun ulang atau rekonstruksi urutan umur lapisan batuan. Yang di samping ini adalah bentuk-bentuk lapisan dengan berbagai strata umurnya dan juga ada fosil yang terkandung di dalamnya. Bisa dilihat tuh kalau misalnya
yang di bawah ada ciri khas makhluknya seperti makhluknya berbeda juga dengan yang ada di atasnya ini, dan juga berbeda dengan makhluk yang ada di lapisan atasnya, yang tentunya yang di atas itu biasanya umurnya lebih muda daripada yang di bawah, dan juga organismenya juga biasanya juga berbeda. Dan makanya dari itu hasil fosil yang ada di dalamnya juga bisa kita gunakan untuk menentukan lapisan itu berumur berapa tahun atau berapa juta tahun. Pembentukan fosil. Pembentukan fosil memiliki syarat-syarat terjadinya fosil. Yang pertama seperti penguburan yang cepat dalam media pelindung. Yang kedua mempunyai bagian-bagian yang keras. Yang ketiga terhindar dari perusakan secara biologis atau fisik atau kimiawi. Media pelindung yang baik pada umumnya adalah sedimen. Yang pertama berbutil halus. Yang kedua tidak porous atau sukar dilalui air tanah. Yang ketiga adalah sifat reduktif atau tidak oksidatif. Contoh media pelindung yang baik, yang pertama lumpur yang lunak, yang kedua debu vulkanik, yang ketiga suhu yang rendah atau es, yang keempat udara yang sangat kering atau padang pasir, yang kelima aspal, yang keenam itu getah pohon atau resin. Macam-macam bentuk pemfosilan. Macam-macam jenis dari bentukan pemfosilan antara lain yang pertama histometabasis, yang kedua replacement, yang ketiga terminalisasi, yang keempat trail, yang kelima track, yang keenam destilasi carbonization, yang ketujuh impression, yang kedelapan burrows and boring, yang kesembilan caprolit, yang kesepuluh mold, yang kesebelas cast. Ya, yang pertama itu adalah jenis fosil yang termasuk permineralisasi. Itu merupakan fosil yang pori-pori atau bagian tulangnya telah terisi oleh berbagai mineral yang dibawa oleh air tanah. Nah, jadi bisa kita lihat dari gambar di samping itu ada beberapa fosil yang warnanya berbeda. Nah, itu warna-warna yang berbeda ini biasanya itu disebabkan oleh adalah mineral yang telah memasuki rongga-rongga atau bagian dari makhluk hidup ini. Misalnya ini cangkangnya warnanya biru. Padahal yang kita tahu tuh cangkang moluska atau cangkang makhluk hidup laut biasanya nggak ada yang berwarna biru. Nah, ini biasanya karena bisa terjadi karena ada mineral yang masuk atau menggantikan beberapa yang telah hilang dari cangkang ini, atau seperti yang ini. Nah, lalu ada jenis fosil trail, yaitu merupakan jejak yang umumnya dari ekor hewan yang terawetkan menjadi fosil. Jadi bisa dilihat ini ada seperti jejak sepatu, Pak. Namun ini sebenarnya ada jejak ekor yang terseret di pasir, dan bekas jejaknya itu terawetkan dan sampai sekarang ada. Nah, lalu ada jenis fosil track, jadi merupakan bekas jejak atau bagian lain dari organisme yang terawetkan. Nah di sini tuh bisa lihat ada kayak jejak dari kaki makhluk hidup atau dinosaurus. Nah ini mungkin hewan atau dinosaurus menginjak suatu tanah yang mungkin agak lembek atau becek gitu, dan kakinya tuh kayak tercetak gitu. Nah, cetakan itu ternyata tidak hilang dan terawetkan sampai sekarang, dan bisa kita lihat juga sampai sekarang. Nah, lalu ada jenis fosil destilasi. Itu merupakan cetakan karbon dari sisa tanaman atau bagian lunak hewan yang telah mengalami penguraian sehingga meninggalkan jejak yang mendetail. Nah, ini kita bisa lihat kayak di beberapa gambar ini di atas, misalnya ada fosil serangga, fosil daun, dan fosil graptolith. Nah, ini destilasi itu bisa dijelaskan misalnya ada serangga nih, dia mati
kedua mati di sebuah tanah atau lapisan. Nah, terus dia tuh kan mengalami pengendapan. Nah, pas mengalami pengendapan itu kadang-kadang unsur tubuhnya atau organ-organ tubuhnya kan hilang karena penguraian. Nah, tapi yang tersisa tuh biasanya yang paling sering tersisa adalah karbon, karena yang paling kuat dari organisme itu. Nah, terus sisa karbonnya itu tetap tinggal di sini dan mencetak tubuhnya makhluk hidup yang ada di sini. Jadi sehingga ada kayak ada bentuk cetakan gitu di sebuah lapisan atau batuan. Sama juga untuk di daun juga ada, di graptolit juga ada. Lalu ada jenis fosil impression, merupakan sisa jejak organisme dengan relief yang rendah sehingga kurang terlihat jejaknya secara mendetail. Ini seperti ada contoh gambar di samping, ada kayak fosil cetakan daun tapi kurang terlihat jelas. Nah, ini mungkin daunnya jatuh ke dalam sebuah tanah yang kurang kasar atau kurang padat gitu sehingga terawetkan. Namun mungkin sebelum teruraikan atau masuk dalam lapisan mungkin dia sudah terbawa arus atau terbawa gitu sehingga daunnya tercetak kurang jelas gitu jadinya hasilnya. Nah, lalu ada jenis fosil yaitu burrow dan boring. Merupakan bekas galian atau lubang atau saluran yang dibuat oleh hewan-hewan tertentu yang kemudian terawetkan. Nah, bisa dilihat di gambar di samping ini ada kayak semacam bekas galian, ada semacam bekas galian gitu. Nah, galian ini kemungkinan besar adalah bekas galian tanah oleh cacing atau makhluk lain yang menggali di tanah. Seperti ada gambar di samping ini yang saya tunjukkan. Nah, ini merupakan kayak bekas galian gitu. Nah, terus bekas galiannya ini di suatu lapisan atau batuan tuh ternyata terawetkan dan dapat kita lihat sampai saat ini. Nah, lalu ada jenis koprolit, merupakan sisa kotoran hewan yang terawetkan. Ya, seperti di gambar samping ini mungkin kotoran hewan di masa lalu yang kemudian terawetkan dan ada sampai sekarang. Lalu ada jenisnya mold, merupakan bekas atau jejak dari organisme yang memiliki relief tinggi, sehingga jejaknya terlihat cukup jelas. Nah, ini mungkin bisa dilihat di gambar di samping, ada kayak fosil cetakan kerang gitu. Nah, ini mungkin kebalikannya dari tadi impression. Mungkin ini cangkang kerangnya terawetkan dan terhadapkan dengan baik, dan cangkangnya itu mungkin tidak pergi kemana-mana. Jadinya bisa terawetkan dan ada terbentuk cetakan yang cukup jelas seperti ini gambarnya. Ya, jadi bisa dilanjut. Yang selanjutnya adalah cast. Cast itu merupakan cetakan dari rongga suatu organisme yang kemudian terisi oleh material. Jadi organismenya itu tercetak di dalam sebuah material sehingga membentuk seperti gambar di samping ini. Yang selanjutnya itu adalah replacement, merupakan hasil dari pergantian seluruh ruang bekas rumah organisme oleh mineral asing. Seperti gambar di samping ini dulunya adalah siput. Yang selanjutnya adalah histometabasis, merupakan fosil dari tumbuhan berupa struktur kayu yang bagian dalam jaringannya telah terganti semua oleh mineral yang meresap ke dalam. Dan kalau tidak salah, fosil di samping ini sangat berat karena terisi oleh mineral-mineral asing. Yes, itu saja sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai fosil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.